Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran bersama saya, Zara Wistika. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai unsur ekstrinsik pada cerpen. Video sebelumnya kita telah membahas mengenai tema, amanat, dan gaya bahasa. Pada kali ini kita akan membahas mengenai alur, tokoh, penokohan, dan latar atau setting. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan komen ya. Menganalisis unsur ekstrinsik yaitu alur, tokoh, penokohan, dan latar pada cerpen. Yang pertama ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan secara runtut sehingga terjalin suatu cerita yang bulat. Alur memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada alur maju atau progresif. Alur maju adalah alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara kronologis. Yang kedua ada alur sorotan balik atau regresif. Alur sorot balik adalah alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara terbalik. Yang ketiga ada alur gabungan. Alur gabungan merupakan perpaduan alur maju dan alur sorot balik. Unsur yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokannya terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama, antagonis, penentang atau tokoh utama, dan tokoh lawan, tritagonis yaitu tokoh penengah atau pendukung. Berikutnya ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran tokoh, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. Berikutnya yaitu latar atau setting. Latar atau setting meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Nah, latar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar tempat, berupa tempat atau lokasi tertentu seperti sekolah, desa, rumah, sungai, hutan, gedung bertingkat, dan sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, berupa waktu terjadinya peristiwa, misalnya jam, hari, musim, tahun, dan sebagainya. Yang ketiga adalah latar sosial, berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat, misalnya tradisi, kebiasaan, adat istiadat, keyakinan, dan kepercayaan. Mari teman-teman semua kita menganalisis unsur ekstrinsik pada cerpen penulis tua karya Haryo Pamungkas. Yang pertama menggunakan unsur alur. Contoh kutipan cerpennya, kenang-kenangan masa lalu mirip potongan puzzle yang mulai terbentuk satu persatu ketika merenung. Kenangan sewaktu muda bersama almarhumah istriku, atau soal lika-liku kehidupan yang pernah kujalani. Barangkali inilah fase paling menarik dalam hidup, mengemban masa lalu. Setelah semua hal buruk dan baik dari alih berganti sebagai bumbu perjalanan usia. Aku membayangkan apakah anak kecil sekarang masih merasakan betapa menyenangkan bermain di sungai yang jernih. Cerpen penulis tua memiliki alur campuran atau maju mundur. Cerpen tersebut menceritakan bahwa tokoh kakek selalu mengingat kenangan di masa lalunya dan membandingkan dengan kehidupan sekarang. Kedua, menggunakan unsur tokoh. Di dalam cerpen penulis tua terdapat 2 tokoh, yaitu aku sebagai kakek tua dan Alea. Tokoh kakek dalam cerpen penulis tua merupakan tokoh utama yang mempunyai karakter penyayang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Aku membelai kepalanya dan hanya bisa tersenyum supaya Alenia bisa gambar langit yang indah, sayang. Dia menggunakan unsur penokohan. Tokoh Alenia sebagai cucu kakek mempunyai karakter periang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Ini gambar Alenia. Bagus ya, gadis kecil itu hanya meringis tersipu malu. Alenia coba menggambar kata, kota dan gedung. Kek, ini kota Alenia. Masih dengan meringis, Alenia menjawab pertanyaanku. Keempat, menggunakan unsur latar atau setting. Latar tempat yang digunakan dalam cerpen penulis tua adalah di rumah, taman, dan alun-alun, dan jembatan kembar. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Taman dekat alun-alun yang menghadirkan senja menawan dan desa-desa yang masih dibentangi sawah-sawah hijau beserta petani-petani yang mulai sibuk selepas subuh. Latar waktu yang digunakan dalam cerpen penulis tua adalah pagi hari dan sore hari. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Kebiasaan baruku,
3 tahun ini, setiap sore sebelum senja, aku mengunjungi tempat-tempat yang cocok untuk merenung dan mengenang. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah video pembelajaran kita mengenai unsur ekstrinsik pada cerpen. Semoga video yang saya sampaikan dapat teman-teman mengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk saksikan video-video pembelajaran selanjutnya.